Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Karena kemarin gak kesempet bikin pick a card-nya, hari ini aku akan kasih pick a card. Biasa ya, ini adalah pesan untuk kamu secara semi-semi personal lah, karena ini meskipun general, kamu tetap harus pilih kartu nomor berapa. Aku akan bikin 4 spread, tapi hanya pakai 2 deck. Jadi hopefully pesannya bisa cukup singkat. Karena abis ini aku harus pergi yoga. Aku mau pakai si Divine Guidance yang udah lama banget sering aku pakai. Terus absen. Oke, 2. Biasa ya nomornya dari sini ke sini. Kamu boleh pilih 1, 2, 3, 4. Kamu juga boleh nggak milih sama sekali, cuman ikut nyimak juga nggak apa-apa. Tidak ada yang kebetulan kalau misalnya kamu klik video ini dan kamu dengerin pesannya, berarti memang ada sesuatu yang mesti kamu dengar di situ. Kadang-kadang rasanya nggak resonate. Which is itu nggak apa-apa, karena kita take it as information aja, ambil sebagai info aja. Nggak perlu segala sesuatunya harus nyambung. Karena aku yakin di video-video aku ini ada pesan yang memang cukup applicable untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Simple ya. Semoga apapun yang disampaikan di video-video aku cukup simple untuk bisa dilakukan, dipahami. Oke. 1, 2, 3, 4. Silakan pilih. Duh, gila panas banget. Ya aku habis bikin air jahe pakai lemon, pakai madu. Enak banget pagi-pagi. Oke, udah ya. Aku akan bacain dari sini. Oke. Ini kartunya yang pertama yang keluar adalah tentang bagaimana kamu sudah pelan-pelan keluar dari comfort zone, dan meskipun kecil-kecil langkah yang kamu lakukan, meskipun takutnya masih banyak banget gitu ya, tapi Tuhan tuh bisa lihat bahwa kamu tuh udah berusaha semaksimal mungkin, dan langkah kamu yang sangat kecil itu, yang misalnya kayak siput deh ya, karena ini namanya kan juga belajar ya, kayak siput, pas banget ini juga kayak cangkang kan, kayak cangkang kerang, cangkang siput. Kayak siput emang kelihatannya, kalau kamu mungkin ngerasanya, gue kemajuannya lama banget ya gitu. Padahal ini udah kayak maksimal yang gue bisa gitu, tapi speednya kok lambat banget ya. Sementara dunia tuh heboh, orang-orang tuh growing kayaknya cepet banget, tapi kayak gue lambat banget. Nah, kalau dilihat di mata Tuhan, selambat apapun itu tetap adalah suatu progres yang harus dihargai. Jangan sampai berkecil hati gitu ya, karena selangkah demi selangkah itu akan menambah energi gitu kan. Kamu bisa lihat di sekitar cangkang ini ada kayak wave ya.
Ada gelombang-gelombang energi yang menandakan ada pergeseran di situ. Ada perubahan, ada pergerakan, pergeseran nilai, perubahan sifat gitu ya. Perubahan energi itu benar-benar halus tapi powerful. Jadi intinya kalau sekarang kamu ngerasa stagnan tapi kamu berusaha gitu ya, beda dengan orang stagnan kemudian dia nggak ngapa-ngapain, tapi kamu berusaha setiap hari untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ketahuilah, itu tidak luput dari mata semesta dan itu sangat diperhatikan. Mereka sangat mengamati, mengawasi, dan mencatat gitu ya. Dan itu mempengaruhi sama energi kamu sendiri. Ini kartu yang bagus gitu, karena di sampingnya juga ada believing in magic. The true magic is abounding in my life. Dan makanya uh, sebagai warning, kalau di kartu ini ada warning adalah jangan kembali lagi ke cangkang kamu. Jadi misalnya kayak orang jalan nih, kok baru jalan berapa langkah udah ketemu kerikil gitu ya, udah ketusuk kerikil atau jalan berapa langkah kok sudah jatuh gitu. Nah itu jangan mundur, jangan balik gitu. Kamu boleh istirahat ketika kamu jatuh, kamu butuh recovery gitu kan. Boleh, kamu diem aja dulu sebentar, tapi habis itu kamu maju lagi. Karena apa? Karena ini berkah yang mau masuk ke dalam hidupmu yang baru, ya kan ini kan perubahan ya, keluar dari comfort zone, keluar dari kebiasaan baru, keluar dari familiarity gitu misalnya. Selama ini kamu berteman dengan yang itu aja, kemudian kamu berusaha untuk mengubah hidup dengan tidak berteman dulu dia sama siapa-siapa, biarkan orang akan datang ke hidup gue gitu kan. Itu kan suatu perubahan yang gak nyaman sebenarnya. Biasanya kamu dikelilingi orang, kemudian kamu memutuskan sendiri. Biasanya kamu uh, pergi sama siapa, kamu memutuskan sendiri gitu kan. Jadi benar-benar ini suatu perubahan yang nanti ujungnya akan besar, tapi sekarang dilakukannya dengan pelan dan lembut dan akan mengundang banyak keajaiban yang baru gitu. Akan mengundang banyak kayak ini, lihat ini kan topi ini ya, topi pesulap isinya kan macam-macam ya, dan isinya tuh kita nggak bisa nebak. Itu juga itu yang mau dikasih tahu sama Tuhan, kamu nggak akan bisa nebak berkah apa yang akan datang dengan progres yang kamu punya. Jadi nggak usah dipikirin, tapi yakin aja bahwa setiap perubahan kecil itu uh, sangat baik gitu ya, dan daripada tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kalau kamu yang pilih kartu nomor 1, selama ini mungkin merasa stuck dan ingin mengubah gitu ya, aduh gue kayaknya udah harus berubah nih, hidup gue udah harus berubah, gue nggak boleh gini-gini aja, dan kamu melakukannya mungkin dengan kecil-kecil, dengan habit-habit kecil gitu, sesimpel kayak misalnya setiap hari kamu bangun lebih pagi, atau sesimpel sesederhana kayak misalnya kamu coba deh seminggu berapa kali kamu olahraga, kemudian kamu coba misalnya menyisihkan lebih banyak uang untuk disedekahkan buat orang setiap gajian gitu. Jadi habit-habit yang kamu tahu itu dampaknya baik buat kamu dan orang lain, dan yang within your capacity ya, yang bisa kamu lakukan. Jadi ini bukan tentang progres yang didapat dari perubahan ekstrim, enggak. Perubahan ekstrim itu tidak akan bertahan lama kecuali yang datang dari dalam ya, yang misalnya emang Tuhan yang mau itu. Tapi manusia itu hanya mampu berubah dengan perlahan. Jadi hargai diri kamu nggak usah kecil hati, hargai pencapaian-pencapaian yang selama ini kecil-kecil. Kalau mau kamu tulis di jurnal, kamu tulis di buku harian, apa aja yang hari ini pencapaian kamu. Dan ini bukan tentang kayak pencapaian misalnya hari ini bisa dapat uang segini atau apa gitu. Padahal pencapaian terhadap diri sendiri gitu, overcoming. Karena di sini yang kamu lawan adalah diri kamu yang dulu, bukan orang lain. Jadi pencapaiannya misalnya gini, oh, hari ini ada orang misalnya bilang saya gendut, tapi saya udah nggak marah, saya doain dia. Itu sebuah pencapaian. Kemudian hari ini berhasil bangun lebih pagi. Itu kan berarti
berhasil mengalahkan kebiasaan yang lama. Kemudian hari ini berhasil memilih untuk makan makanan rumah aja, nggak jajan. Tuh, macam-macam. Jadi itu supaya nggak lupa atau supaya kita nggak ngerasa stagnan, itu layak sebenarnya dicatat. Dan kamu akan bisa lihat, misalnya udah seminggu nih kamu nyatet, kamu bisa lihat, oh makin lama makin banyak pencapaian-pencapaian itu, dan dalam seminggu aja kamu udah bisa, dengan tulisan itu kamu bisa lihat betapa kamu sudah banyak berubah gitu ya. So, jangan balik ke habit yang dulu, walaupun misalnya di tengah jalan kamu ngerasa kayak aduh berat banget ya gitu. Jangan nyerah, pokoknya ucapkan selamat tinggal sama diri kamu yang dulu, berubahlah menjadi diri kamu yang kamu inginkan sekarang. Karena aku yakin kita semua ingin jadi orang yang lebih baik. So, lakukan itu tidak terjadi begitu aja, itu nggak terjadi dalam waktu semalam, tidak jatuh dari langit juga keajaiban seperti itu harus kamu sendiri yang mengusahakan. Oke, nomor 1, pesannya bagus banget. Nomor 2, kamu dapat ini sebenarnya kartu healing ya. Ada bagian tubuh kamu yang berkenaan dengan sendi kali ya, sendi, otot, tulang, yang sebenarnya saat ini butuh healing. Lucunya dia keluar dengan kartu Dwelling in Truth. Di sini kalau aku rasa sebenarnya kamu tahu kamu butuh apa, kamu tahu badan kamu bagaimana kondisinya, tapi kamu cuek selama ini. Kamu nggak mau ngedengerin sinyal badan, nggak mau mengindahkan lah ya, jadi pokoknya dicuekin aja badannya, padahal badannya udah kasih alarm, udah kasih sinyal bahwa aku misalnya butuh istirahat, aku butuh air minum lebih banyak, aku butuh tidur lebih banyak, aku butuh stretching, aku butuh gerak gitu. Nah, kamu diem aja gitu, kamu nggak mau tahu kenapa. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, kenapa? Apakah karena kamu takut gitu kan, ketika kamu mulai mendengarkan sinyal-sinyal badan, kemudian kamu jadi tahu bahwa kenyataannya there's so much to fix gitu. Ada banyak yang harus diperbaiki dari segi kesehatan kamu. Atau apakah kamu tidak mau terima kenyataan bahwa kita ya memang semakin menua, tubuh akan semakin banyak butuh perbaikan gitu. Jadi di sini buat kamu yang pilih kartu nomor 2, kamu tanya sendiri ke dalam diri, sebenarnya apa yang bikin kamu menunda-nunda untuk memperbaiki uh, si tubuh ini. Ini bukan memperbaiki dari kayak segi penampilan ya, tapi ini lebih dari segi kesehatan. Misalnya kamu udah tahu nih, kamu udah lama sakit di bagian tertentu, tapi nggak pernah mau ke dokter. Atau kamu tahu ada yang berubah gitu kan, tapi kamu nggak pernah mau check up gitu. Jadi tanya ke dalam diri, sebenarnya kenapa? Karena ini sangat penting. Karena tubuh itu ya, aku sering bilang gitu, tubuh itu kan tempelnya kamu, sebenarnya rumahnya, wadah jiwa kamu, rumah di mana kamu bertemu dengan Tuhan. Itu nggak bisa dipisahin, jadi kamu nggak bisa yang ini dicuekin aja deh, gue cuma mau fokus cari uang, gue mau fokus membangun masa depan, membangun hidup, membangun karir, ini dicuekin nggak bisa. Kalau ini kolaps, kamu juga tidak akan ada lagi di dunia ini, jadi buat apa? Percayalah, apapun yang kamu punya dan apapun impian kamu, kamu tetap butuh tubuh untuk mencapainya. Jadi jangan salah dengan prioritas ya, tubuh itu sebenarnya penting sekali. Dan bahkan ini yang sering luput dari orang-orang, bahwa perjalanan spiritual seseorang, bagaimana dia bisa menemukan Tuhan, itu sangat bergantung juga oleh kesehatan tubuhnya. Kalau misalnya kamu lihat gitu, kayak misalnya bahkan untuk mencapai sesuatu ya, misalnya kayak orang-orang aku ingin punya uang banyak, aku ingin mengembangkan kapasitasku dalam menerima rezeki, itu juga tergantung oleh tubuh juga gitu. Jadi menarik sesuatu itu kan kayak law of attraction, uh, atau menolak suatu penyakit, itu tergantung oleh elektromagnetiknya badan. Kalau misalnya
getaran tubuhnya tidak tinggi, vibrasinya tidak tinggi, maka penyakit juga makin banyak datang. Dan kalau getaran vibrasinya juga rendah, dia juga akan sulit menarik sesuatu yang sifatnya abundance, sifatnya berkelimpahan gitu loh. Jadi benar-benar yang namanya badan itu jangan disepelein. Ini badan itu bukan cuma sekedar tampil cantik, tampil ganteng gitu kan, bentuknya bagus, enggak, tapi bagaimana cakra di badan kamu, kondisi sel-selnya juga, dan peredaran darah itu menentukan nasib, takdir, jalan hidup. Jangan salah loh, semua kondisi dulu ya, kalau aku pernah dengar, makanya orang-orang Cina zaman dulu mereka bisa melihat orang akan sakit apa jauh sebelum penyakit itu ada, itu terkelihatan dari guratan-guratan tangan, misalnya di sini guratan-guratan wajah. Dan kamu bisa bayangin penyakitnya aja misalnya baru akan muncul 30-40 tahun ke depan tapi udah kelihatan. Ya, jadi itulah maksudnya badan itu secanggih itu, seajaib itu, sesuci dan sesakral itu. So take care of your body. Uh, Jangan takut sama kebenaran ya, karena semakin cepat kamu urus badannya, semakin cepat kamu berhadapan dengan kebenaran, sebenarnya apa sih, kenapa sih badanku itu, makin cepat persoalan itu akan selesai. Oke, dan ini kalaupun ini bukan tentang badan, ini adalah tentang sesuatu yang selama ini jauh di lubuk hati kamu, kamu tahu harus kamu hadapi, tapi tidak kamu hadapi sampai sekarang. Jangan ditunda-tunda, karena you don't live forever man gitu kan, kamu nggak hidup selamanya, kita nggak tahu kapan kita punya waktu di dunia ini. Jadi ada masalah yang belum selesai, jangan digantungin, selesaikan. Itu akan benar-benar ngebersihin aura kamu, bikin kamu hidup kamu lebih sehat juga. Ini nomor 2. Yang ketiga, oke, minum dulu ya. Kekuatan spiritual kamu sedang berkembang pesat. Kamu akan merasakan banyak banget perubahan di tubuh ya, karena kekuatan spiritual itu juga akan mempengaruhi kesehatan, bukan kesehatan sih, keseimbangan badan. Mungkin akan susah tidur, jadinya tidurnya ngaco, bikin bikin kamu jadi lemes during the day ya, bikin pas siang-siangnya kamu jadinya lemes. Mungkin bikin kamu ngerasa kayak kamu flu terus, nggak habis-habis gitu ya, padahal kamu udah cek gitu ya, udah cek COVID tapi nggak kenapa-kenapa. Pokoknya ini bikin badan kayaknya nggak seperti biasanya. Bikin kamu ngerasa kayaknya tubuh gue kok fragile banget gitu. Nah, ini karena ada yang sedang growing di dalam badan, ada yang sedang bertumbuh dan pertumbuhannya itu gede. Makanya di sini dia bersandingnya sama proceeding softly. Proceeding softly ini artinya kalau memang seperti itu kondisi badannya, kalau memang seperti kayak orang mau sakit tapi nggak sakit, tapi dibilang sehat juga nggak 100% sehat gitu kan, maka yang harus kamu lakukan, kamu ganti rutinitas gitu. Jangan lagi mempunyai rutin seperti orang-orang kantoran misalnya ya, sebelum kena pandemi itu kan sibuk banget dunia. Nah, jangan kayak gitu. Di sini dibilangnya proceeding softly, jadinya banyak-banyak melakukan kegiatan itu, pilih kegiatan yang lembut, yang perlahan, yang meditatif, yang bisa bikin kamu lebih banyak punya waktu luang merefleksikan kehidupan. Kayak di sini kan dia minum teh gitu kan, nggak ada ya orang minum teh buru-buru gitu. Dia minum teh di taman, ada cemilannya gitu. Dan ini teh bukan kopi, jadi kafeinnya juga bisa dilihat lebih sedikit lebih kurang lah ya. Walaupun sama-sama berkafein, tapi gitu loh. Jadi ubah rutinitasnya ke arah yang lebih zen gitu. Kalau orang Jepang bilang lebih tenang, lebih hening.
ganti tontonan kamu, ganti musik yang kamu dengerin gitu kan. Bahkan asupan makanan juga, ini bukan waktunya makan pedes-pedes, banyak bumbu. Makan makanan yang ringan, banyakin buah, banyakin makanan yang tidak terlalu banyak bumbunya gitu kan. Kayak misalnya, ya misalnya kamu biasa sarapan nasi goreng nih, nasi goreng sama kopi. Coba kamu sarapan ubi rebus gitu. Ubi cilembu itu kalau di steam itu enak banget ya, manis sama teh gitu, dan nikmatin setiap gigitannya gitu kan. Atau makan roti yang biasanya kamu makan roti pakai Nutella, coba ganti aja roti kamu pakein butter aja, nggak usah ada rasanya. Itu akan enak gitu. Kalau kamu lama-lama terbiasa, nanti kamu akan enak. Karena apa? Karena proses ini kan berat ya. Energi spiritual kalau dia lagi growing itu, dan kalau kamu hidup dalam sehari-harinya, kamu hidupnya nggak dalam tanda kutip selaras dengan alam, ini akan menjadi gempuran buat badan gitu. Yang biasanya kamu makannya asal-asalan, kalau energi spiritualnya bertumbuh, energi ini akan membersihkan semua eh, energi-energi makanan yang nggak bagus itu di dalam badan. Jadi daripada dia lagi ngebersihin, kemudian kamu masukin mie instan, kamu masukin steak gitu kan, atau junk food, ini nggak kelar-kelar nanti prosesnya. Yang ada berkepanjangan, kamu akan ngerasa sakit terus, kamu akan ngerasa lemes terus gitu kan, nggak bisa konsentrasi. Padahal yang sedang kamu rasakan adalah kamu sedang di healing. Jadi ibaratnya gini juga ya, kayak misalnya gini, lagi flu deh, misalnya lagi flu berat, kamu minum obat kan. Obat itu kan bikin kamu ngantuk misalnya, karena badan itu harus istirahat, harus bobo ketika virus itu sedang dilawan gitu kan. Tapi kamu ngelawan, kamu udah minum obat, bikin ngantuk, kamu nggak mau tidur, kamu malah nonton, kalau kamu malah eh, main game itu sampai malam, sampai akhirnya apa? Eh, nggak efektif juga obat yang sedang bekerja gitu, dia nggak bisa kerja karena mau gimana, lu mau gua urusin tapi lo nya tidak mendukung gitu. Nah itulah manusia tuh sebenarnya kayak gitu, kayak ini yang terjadi sebenarnya dalam dunia kita. Alam semesta mau ngebantuin tapi kitanya nggak mau dibantu ya. Jadi intinya gitu, kamu tuh sedang dalam kondisi yang memang membutuhkan istirahat, membutuhkan olahraga-olahraga yang sifatnya lembut, kegiatan yang tidak ekstrim gitu ya. Nggak perlu ngobrol atau hangout sama orang kelamaan. Kamu lebih banyak butuh waktu sendirian. Aku nggak bisa bilang sampai kapan karena ini tergantung kamu. Kalau kamunya ngelawan akan lama. Tapi kalau kamunya juga kooperatif gitu ya, nunduk, manut, maka proses ini akan makin lama makin ringan gitu ya. Dan ini bukan proses yang buruk sebenarnya. Akan buruk kalau misalnya dilawan terus. Tapi kalau misalnya bisa kooperatif, lama-lama dia tugasnya juga selesai. Ini udah. Yang terakhir, wow, Dragon Guide. Kalau yang sering lihat aku pakai ini dulu-dulu ya, kartu ini juga udah lumayan sering keluar. Dragon Guide ini bicara tentang keberanian. Keberanian yang kamu punya loh, keberanian segede gini, tapi kamu takut untuk memakainya. Aku nggak tahu kenapa kamu takut memakainya. Kamu tuh tahu bahwa kamu itu bukan orang yang penakut. Rasa takut itu sebenarnya bukan karakter kamu gitu. Itu yang harus kamu pecahkan misteri ini di dalam diri kamu. Kenapa kamu memilih untuk takut daripada memilih untuk berani? Padahal kamu punya sumber daya keberanian ini nih terkubur dalam tubuh kamu, itu tinggal kamu akses aja. Because this is you gitu. Ya. Dan dia datang dengan sharing of yourself. I am an incredibly generous being. Lihat, kamu punya keberanian, dan di sini gambarnya adalah naik zebra dengan baju balet, tapi kuda itu melambangkan freedom ya. Kuda melambangkan kebebasan. Dan bajunya baju balet. Balet itu kan seni, kreativitas. Lihat kudanya aja juga garis-garis. Jadi ini sesuatu yang berhubungan dengan keunikan diri kamu. Dan dia menuju cakrawala. Jadi yang aku lihat di sini, mungkin kamu takut jadi diri kamu sendiri.
Kamu takut dijudge sama orang. Kamu takut kelihatan bahwa oh ternyata gue aneh gitu ya, kayak gini. Kalau orang normal kan ngeliatnya kayak apaan sih, udah kuda zebra, dia naiknya pakai baju balet lagi, pakai rok tutu gitu ya. Mau ngapain gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat sebagai karya seni, ini jadi sesuatu yang indah kan, ada gambar cewek dengan pakaian seperti itu, dengan kuda yang seperti itu, dan dia walaupun duduknya nyamping karena pakai rok, tapi dia tidak menunduk, dia melihat ke depan bersama kudanya. Dan buat aku sih ini pose yang sangat berani ya, bukan berani artinya seksi, tapi dia menantang dunia gitu, kayak ayo gue bisa lari sejauh yang gue mau, gue bisa melakukan apapun yang gue mau, gue berani, gue dan kuda gue akan menguasai dunia, seakan-akan seperti itu ya. Dan dia punya keberanian sebesar ini. Nah itulah kamu gitu loh. Jangan takut dilihat sama orang, jangan takut dianggap aneh, karena sesungguhnya kita semua aneh loh. Sesungguhnya kita semua aneh, cuman ada yang mau ngaku, ada yang enggak. Ada yang mau terima, ada yang ngedinai terus. Kalau aku sih udah, alhamdulillah sudah mulai, apa ya, sudah melewati fase-fase dimana aku tidak bisa terima keanehan aku gitu ya. Dan itu capek. Hidup dengan menutupi siapa kita sebenarnya itu lelah sekali. Buat apa kamu tutupin kalau misalnya kamu memang punya sifat yang meledak-ledak? Kalau emang sifat itu meledak-ledak, suatu hari nanti dia akan reda. Karena apa? Sifat yang meledak-ledak itu artinya kamu punya banyak anger. Dan anger itu harus keluar, bukannya disimpan, bukan dibungkus, bukan di adem-ademin. Enggak, biarin aja meledak-ledak. Asal kamu sadar, oke, gue orangnya kayak gini. Gue punya sifat meledak-ledak, gue akan pakai itu energi meledak-ledak menjadi sesuatu yang lain. Gitu ya. Um, aku juga punya banyak apa ya, sesuatu yang tadinya aku nggak bisa terima gitu, kayak misalnya aku tidak akan pernah bisa jadi uh, perempuan yang kemayu gitu kan, karena pembawaan aku maskulin. Tadinya aku sangat kesel dengan kenyataan itu, dan akhirnya mau coba nih, misalnya coba di feminin gitu kan, bahkan dari gerak tubuh, dari postur gitu. Itu capeknya banget, men, capek banget gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya aku jadi kayak orang jaim terus, ketemu orang harus begini. Udah aku nggak bisa lagi kayak gitu kan. Itu akan bocor gitu maksudnya. 10 menit, 15 menit tahan, tapi nanti udah mulai 1 jam lama-lama kelepasan, keceplosan gitu. Itu contoh ya, contoh yang bisa aku kasih dari aku sendiri gitu. Banyak hal lain juga, keanehan-keanehan yang misalnya coba deh diterima aja. It's part of your uniqueness, itu adalah bagian dari keindahan kamu juga. Dengan kamu bisa nerima diri kamu apa adanya, kamu akan bisa melihat keindahan orang lain juga gitu, yang selama ini mungkin kamu caci maki, kamu ngejudge gitu kan di Instagram orang, iko badannya gitu banget, iko dia pakai jilbab tapi joget-joget, so what gitu kan misalnya. Nanti kamu lihat deh bahwa itu hak semua orang, itu keberagaman orang gitu kan, bukan sesuatu yang harus ditunjuk-tunjuk gitu. Nah, kalau kamu masih begitu ke orang lain, berarti kamu memang masih begitu ke diri kamu, ya. Jadi beranilah, karena ketika kamu berani tampil adanya, kamu akan berfungsi dengan maksimal di alam semesta ini, dan manfaatmu, misi hidupmu akan kebuka. Ya, jadi Tuhan melahirin kamu dengan suatu tujuan, yang tujuan itu tidak akan bisa berjalan ketika kamu ingin jadi orang lain. Itu oke, udah gitu aja. Udah jam segini, aku harus pergi. Thank you for watching. Silahkan share ke orang-orang yang mungkin bisa memetik manfaatnya. Dadah.